Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep estimasi. Sebelum kita membahas tentang konsep estimasi lebih lanjut, jangan lupa teman-teman berikan like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Sebelum kita memulai, saya mau mereview sedikit tentang estimasi. Dari mana sih estimasi ini? Ya, kita bahas dulu tentang pendahuluannya, yaitu suatu penelitian yang menghadapi populasi yang tak terhingga untuk melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan seluruh data objek, kasus, ataupun masalah yang akan diteliti, maka hal ini akan memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Terkadang ada juga dengan jumlah populasi yang kecil, tapi hal ini juga akan tetap melelahkan untuk dapat dilihat. Kemudian kita melakukan pengkajian dan meneliti kasus satu persatu. Oleh karena itu, peneliti sering merasa cukup untuk mengambil sampel kasus, objek, atau masalah yang menjadi wakil dari populasi yang akan diteliti. Ketika melakukan penelitian, di mana peneliti dimaksudkan untuk membuat kesimpulan umum tentang populasi, sementara data yang ada hanya sampel dari populasi tersebut, maka harus dilakukan inferensial tentang karakteristik populasi atau parameter populasi. Jadi, estimasi yang kita akan bahas nanti itu adalah bagian dari inferensial. Oleh karena parameter populasi tidak diketahui, maka dalam statistik pelajari bagaimana sih cara mengetahui parameter tersebut. Nah, untuk mengetahui parameter, kita memerlukan dua cara, yaitu satu, cara penduga atau penafsiran estimasi. Suatu yang dimaksud adalah suatu perkiraan parameter populasi yang dibuat pada apa yang diketahui tentang sampel. Yang kedua itu pengujian hipotesis, yaitu keakuratan suatu hipotesa tentang populasi yang diuji terhadap hasil sampel. Nah, dua cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Jadi nanti kita akan membahas tentang dua ya, populasi, yaitu cara penduga, penafsiran estimasi, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nah, kesempatan ini saya akan membahas tentang estimasi terlebih dahulu. Untuk populasi nanti di pertemuan berikutnya. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat menduga nilai atau karakteristik parameter populasi dari hasil nilai statistik sampel. Dua cara estimasi, yaitu estimasi titik yang kita sebut dengan point estimate. Yang kedua, estimasi selang kita sebut dengan interval estimate. Nilai populasi atau parameter ditentukan hanya oleh satu nilai, Nilai yang dipakai untuk menduga disebut dengan estimator. Ciri estimator yang baik adalah tidak bias. Kemudian yang kedua efisien, dan yang ketiga adalah konsisten. Min populasi mu dapat diduga dari bermacam-macam nilai yang ada di dalam sampel seperti X1, X2 dan seterusnya ya, tak terhingga. Modus, median, dan rata-rata atau min. Jadi nilai S bar itu kita sebut dengan mu. Nah, S-nya kita sebut dengan to atau sigma. Sementara yang populasi kita sebut dengan proporsi populasi. Nah, ini adalah rumusan untuk mencari penduga titik ya. Nah, untuk penduga titik mu itu gunakan rumus yang ini. Kemudian penduga titik untuk sigma atau to kuadrat itu kita menggunakan rumus yang ini ya. Kemudian untuk penduga titik P atau populasi kita menggunakan rumus yang ini. Nah, ini ada contoh soal. Seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 10 orang yang mengikuti tes ujian masuk kursus komputer. Ke 100 orang tersebut dibagi dalam 5 kelompok. Ini contohnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing jumlah respon itu ada 20 dan ini adalah nilai rata-ratanya. Rata-rata kelima kelompok cenderung menyamai rata-rata 100 orang peserta atau populasi. Dugaan rata-rata di tingkat populasi itu 9, 8, 9, 8, dan 6.
kita bagi 5 karena ada 5 kelompok. Jadi nilainya adalah 8. Nah, estimasi titik terdapat proporsi populasi. Pertama, untuk pendugaan yang proporsi populasinya tidak diketahui, kita gunakan rumus yang ini, proporsi ya, varian proporsi. Ini standar varian proporsi. Nah, S kuadratnya itu varian proporsi, N-nya jumlah percobaan atau sampel, P-nya proporsi sampel sukses kita, X Q-nya proporsi sampel gagal, 1 dikurang P atau populasi. Nah, contoh yang berikut pendugaan jumlah mahasiswa UMT yang bersedia join dan menonton secara live dengan mengaktifkan videonya di Zoom As saat perkuliahan biostatistik secara daring. Diketahui ada sebanyak 900 mahasiswa UMT yang join misalnya dan menonton secara live di Zoom As saat perkuliahan biostatistik secara daring. Setelah dilakukan penelitian, hanya ada 576 mahasiswa yang menonton secara live dengan mengaktifkan videonya di Zoom saat perkuliahan biostatistik secara daring. Nah, berikutnya bersedia join dan menonton secara live dengan mengaktifkan videonya di Zoom As saat perkuliahan biostatistik secara daring tersebut, ini kita sebut estimasi terhadap proporsi jumlah mahasiswa yang join dan menonton secara live dengan mengaktifkan videonya. Nah, rumusannya itu seperti contoh di bawah ini ya, kita menggunakan rumus populasi. Nah, 576 yang menonton secara live, sementara yang join itu adalah 900. Jadi nilainya 0,64. Sementara Q-nya 1 dikurang proporsi itu 1 dikurang hasil dari proporsi 0,64. Jadi hasilnya 0,036. Nah, sementara S kuadratnya itu N P Q. Jadi 900 dikali 0,64 dikali 0,36, hasilnya 207,36. Nah, selanjutnya kita mencari S-nya lagi, itu akar S kuadrat. Jadi 207,36 kita akar, jadi hasilnya 14,4. Nah, estimasi terhadap varians dan standar deviasi populasi, inilah hasilnya. Nah, estimasi titik ya, kita contohkan sebagai berikut. Dari survei cepat 210 ibu hamil di Tangerang didapatkan rata-rata HB-nya 9,5 gram persen. Maka disimpulkan bahwa kadar HB ibu hamil di Tangerang adalah 9,5 gram persen. Nah, di sini langsung ya, karena dia estimasi titik. Nah, kelemahan penduga titik ini adalah sering meleset atau salah. Tidak diketahui derajat kebenaran dari pendugaan. Untuk ini dipakai estimasi selang. Nah, untuk estimasi selang atau interval estimate, ini konsep estimasi selang, semua sampel yang diambil dari populasi akan berdistribusi normal atau CLT dengan simpanan baku SE. Nah, interval pendugaan adalah jarak luas kurva normal dan disebut sebagai derajat kepercayaan atau confidence interval atau disingkat dengan CI. Nah, CI ini ditentukan oleh peneliti apakah 90%, 95% atau 99%. Nah, tergantung substansi penelitinya. Dalam kesehatan masyarakat biasanya dipakai menggunakan 95%. Ya, terserah, lebih besar CI-nya akan lebih bagus atau lebih akurat penelitiannya. Nah, 1 dikurang CI disebut alfa ya. Jadi kalau misalnya dalam soal itu tidak ada alfanya, tinggal kita cari aja menggunakan CI. Jadi 1 dikurang CI. Nah, jadi kalau misalnya CI-nya 95%, berarti nilainya itu 0,95. Maka alfanya itu 100% dikurang 95%. Jadi 5% ya alfanya. Kalau misalnya kita jadikan kita hilangkan
persennya jadi 0,05 alfanya. Biasanya kita gunakan alfa itu 0,5, jarang kita sebut dengan 5%. Dari sini didapat nilai Z pada kurva normal, Z setengah ya, 1/2 itu setengah alfa, atau bisa kita sebut dengan Z1 kurang alfa. Jadi sama aja. Apabila nanti teman-teman menggunakan melihat atau menemukan rumus dengan Z setengah alfa, sementara yang ada lagi yang lain menggunakan rumus Z1 kurang alfa, itu sama saja ya, jangan bingung. Nah, di sini confidence interval kurva yang biasanya yang kita lihat untuk rumusan Z-nya itu ini adalah kurva normal ya teman-teman. Nah, di sini Z negatif, di sini Z positif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Z alfanya 0,05 berarti dibagi 2 ya. Di sini 0,025, di sini 0,025, atau misalnya kalau alfanya misalnya 10, bisa aja di sini 0,5, di sini 0,5. Nah, sementara di sini kita lihat adalah CI-nya 95% ya, berarti 0,95. Jadi alfanya itu adalah 0,05 ya. Nah, sigma yang diketahui kita gunakan tabel Z. Ingat ya teman-teman, ini adalah rumus yang harus kita ketahui. Sigma ya, kalau misalnya sigma atau tau, ada juga orang yang bilang tau, ada juga yang bilang sigma. Jika misalnya diketahui sigma ini sama dengan populasi ya teman-teman. Jika misalnya diketahui, lihat tabel Z-nya. Tapi jika sigma-nya tidak diketahui, teman-teman lihat tabel T. Baik, di sini ada rumusan secara umumnya. Kita lihat jika sigmanya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang di atas ya. Kalau misalnya sigmanya diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk rumusan yang pertama yaitu X bar atau rata-rata dikurang Z setengah alfa, standar error. Kemudian kurang lebih atau sama parameter, kurang lebih atau sama X bar ditambah Z setengah alfa standar atau SE. Jadi di sini yang negatifnya, di sini yang positifnya untuk mencari minimum dan maksimumnya. Nah, untuk rumusannya sebenarnya yaitu mu sama dengan X rata-rata plus minus Z setengah alfa SI ya. Ini bisa kita gunakan, berarti ini sama ya. Ini hanya saya sederhanakan saja, saya pisahkan. Nah, untuk misalnya kita mencari nilai mu-nya dengan diketahui sigma-nya, kita bisa menggunakan rumusan yang ini, yaitu nilai rata-rata plus minus Z setengah alfa sigma dibagi akar sampel atau N. Nah, ini adalah rumusan tabel ya. Kalau misalnya kita temukan CI-nya 95%, maka power of tesnya itu adalah 0,9. Nah, kalau misalnya kita cari di soal tidak terlihat nilai alfa, jadi kita tinggal mengurangkan saja ya. Jadi CI dikurang alfa itu 99 dikurang 1. Jadi 0,01. Jadi hasilnya 99%, jadi alfanya 0,01. Kemudian jika 95%, jadi alfanya itu 0,0. Jadi tinggal dikurangkan saja. Ya, begitu seterusnya. Nah, Z alfanya ini ya. Nah, untuk mencari ini sebenarnya kita lebih gampang lagi ya. Kita tinggal kurangkan aja. Nanti saya terapkan caranya satu persatu. Baik, di sini ada contoh kasus ya. Misalnya pada penelitian di Tangerang diperoleh 144 ibu hamil, didapat kadar Hb dengan X barnya atau nilai rata-ratanya 9,5 gram %, maka perkirakanlah di populasinya jika selama ini diketahui sigmanya 2 gram % ya, dengan CI 95%. Nah,
Penyelesaian bagaimana ya? Sebelum kita lihat, sebelum kita melangkah untuk penyelesaiannya, kita lihat dulu untuk soal di sini tidak terdapat alfa. Yang kita lihat itu adalah sigma. Maka rumus yang kita gunakan adalah ya mu rata-rata plus minus z setengah alfa sigma dibagi akar n ya. Nah, untuk itu kita cari dulu nilai alfanya berapa. Jadi bagaimana cara mencari nilai alfa? Jadi kita tinggal mencari CI-nya 95% ya. Kita lihat di sini 95%. Berarti ya CI 95% berarti alfanya itu ada 0,05 ya. Jadi kita tinggal mengurangkan saja. Ya, kita mengurangkan saja dari yang 100% ya. Jadi 100 dikurang CI ya. Nah, hasilnya 0,05. Nah, 0,05 ini kita bagi karena hasilnya itu adalah z setengah alfa ya. Jadi kita bagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 yang 0,5 ini ya, ingat 0,5 ini adalah ketentuan. Jadi memang ada rumusnya 0,5. Jadi dibagi 2 biasanya itu hasilnya adalah 0,025 ya. Hasilnya jika kita bagi 2 itu hasilnya 0,025. Jadi 0,5 ini udah ketentuan, kita kurangkan hasil setengah alfa 0,025. Maka hasilnya itu adalah 0,475. Nah, maka kita lihat tabelnya ya, kita lihat tabel Z-nya. Bagaimana cara melihat Z tabel? Nah, pertama yang harus kita ingat itu adalah hasilnya ya, dari hasil pencarian kita 0,475 ya. Kemudian kita beralih ke tabel Z. Jadi lihat tabel Z-nya. Nah, di sini ada tabel Z, distribusi Z, kumulatif sebaran frekuensi normal, area di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z ya. Jadi kita lihat, kita cari dari hasil penjumlahan kita itu adalah 0,475 ya, 0,475. Jadi kita cari di mana angka 0,475. Nah, 0,475 itu ada di posisi di sini. Nah, kita lihat ya, kita tarik garis ya ke bawah. Oke, baik, saya tandain 0,475 ya. Ini. Kemudian kita lihat lagi, kita tarik ya ke atas ya. Ya, adanya di posisi ini. Ya, sebentar. Ya, saya perkecil sedikit biar kelihatan. Oke. Nah, jadi posisinya tuh di sini. Ya. Ini hasilnya. Jadi, kesimpulannya hasilnya itu adalah 1,96 ya, karena di posisi atasnya itu ada 0,06. Nah, disinilah kita memperoleh nilai 1,96. Ya, begitu ya cara melihat tabel. Setelah kita memperoleh nilai 1,96 kita peroleh dari tabel Z tadi ya, maka pengaplikasiannya ya kembali lagi untuk penyelesaian. Jadi 9,5 plus minus 1,96 ya, karena kita udah memperoleh Z setengah alfanya dari tabel. Kemudian kita kali 2 ya dari populasinya itu dari sigmanya 2 gram persen
ya, kemudian dibagi akar 144, maka hasilnya ya dari 9,5 kita pindahkan, ini plus minusnya 0,3. 0,3 ini adalah hasil penjumlahan 1,96 dikali 2 ya dibagi akar 144. Nah, kita cari dulu minusnya ya, cari dulu minusnya 9,2 ya, jadi 9,5 dikurang 0,3 itu hasilnya itu 9,2. Nah, kemudian yang maksimalnya itu plusnya 9,5 ditambah 0,3 itu hasilnya 9,8. Nah, ya, ini hasilnya gram ya, satunya gram persen. Nah, ini dengan CI 95%. Nah, apa artinya? Ya, jadi artinya apa? Dapat dipercaya bahwa 95% selisih rata-rata kadar HB ibu hamil di Tangerang berkisar antara 92 hingga 98 gram persen. Ya, seperti itu. Nah, di sini gimana cara kita membuat kurvanya ya dari hasil pencarian nilai tabel tadi ya, karena alfanya itu 0,05 ya dengan CI 95%, maka alfanya kita bagi 2 itu hasilnya 0,025 di sini juga 0,025. Nah, Z minusnya yaitu 1,96, Z plusnya positif 1,96 ya, di perbedaan ini negatif dan positif. Nah, untuk interval keyakinannya di sini adalah 95%. Ini terhubung dengan nilai Z antara minus 1,96 sampai 1,96, bahwa artinya bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel atau min akan terletak di dalam positif negatif atau lebih kurang 1,96 kali standar deviasinya dengan CI 0,95 atau mu kurang lebih ya 1,96. Nah, ini adalah interpretasi dari hasil penjumlahan kita dan dari hasil kurva yang kita bikin. Jadi setiap penyelesaian tugas itu ada nilai statistik dan juga ada penghitungan kurva atau pembuatan kurvanya. Nah, interpretasinya juga seperti ini ya. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Nah, contoh berikutnya adalah penelitian terhadap 25 orang penderita penyakit jantung kronis atau kita singkat dengan PJK terhadap kadar kolesterol mereka. Dari sampel tersebut didapatkan rata-rata 210 gram per dl dengan simpangan baku 50 gram per dl. Nah, berapakah kadar kolesterol pada penderita PJK pada 95% CI? Nah, penyelesaiannya adalah dalam kasus ini varian populasi tidak diketahui, dengan demikian tidak dapat dipakai distribusi Z dan harus dipakai distribusi P atau student. Nah, ingat kembali ya teman-teman, jika sigmanya itu diketahui maka kita gunakan tabel Z, tapi jika sigmanya tidak diketahui maka kita lihat tabel Z. Nah, di sini tidak ada sigma ya, berarti kita harus menggunakan tabel T ya, begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini kita lihat ya, ada rumusan mu sama dengan x bar atau nilai rata-rata atau min plus minus t setengah alfa ya. T setengah alfa ini kita peroleh dari degree of freedom ya. Ingat pelajaran kita populasi ya, cara mencari distribusi sampel, ingat ya, waktu pelajaran pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya, distribusi sampel. Nah, cara mencari degree of freedom. Nah, di sini juga saya tampilkan degree of freedom-nya itu rumusnya n dikurang 1 ya. Kemudian S-nya dibagi akar n
ya. Nah, caranya kita aplikasikan dari hasil contoh kasus tadi di atas, itu nilai rata-ratanya adalah 210 plus minus ya. Ini T setengah alfanya ini kita peroleh dari degree of freedom-nya. Kita cari dulu degree of freedom itu N ya, ini adalah sampel. Sampel kita itu berjumlah 25 ya dari soal tadi ya. Jadi sampelnya itu 25 dikurang 1. 1 dari mana? Dari rumusnya ya. Jadi hasilnya itu 24. Nah, dari 24 kita lihat tabel T-nya ya. Nah, nanti dari tabel T kita akan memperoleh hasil 2,064 ya. Oke, kita kembali ke tabelnya ya supaya kita lebih paham cara membaca tabel degree of freedom untuk rumusan T. Di sini kita lihat ada tabel ya, tabel T untuk melihat nilai degree of freedom ya. Kita lihat dari garis yang ini ya. Nah, karena tadi rumusan degree of freedom itu adalah N dikurang 1, N kita adalah 25, kemudian kita kurang 1, jadi hasilnya itu adalah 24 ya. Nah, sementara CI kita itu adalah 95 ya. Kemudian jika CI kita 95 berarti alfanya itu adalah 0,05. Tapi karena kita tadi alfanya dibagi 2 dengan sesuai dengan rumus itu T setengah alfa, berarti kita gunakan 0, maaf ya, kecoret. Jadi kita gunakan alfa 0,025 ya. Oke, nah kita tarik garis lurus ya. Dari 24 ini kita tarik lurus ya untuk mencari nilai T kita, nilai T tabel. Nah, kita tarik lurus ya. Kemudian kita tarik lagi dari atas ya. Ya, oke. Kemudian kita tarik lagi ya. Nah, sampai ke bawah ya. Nah, posisinya ya, hasilnya itu ada di posisi ini ya. Ini hasil nilai T tabel, jadi 2,064 ya. Begini cara membaca atau melihat T tabel dari hasil pencarian estimasi dengan menggunakan rumus T. Jadi hasilnya itu 2,064. Setelah kita memperoleh nilai dari tabel T ya, dari degree of freedom tadi itu ada 2,064, maka kita langsung pindahkan ke sini ya. Dari sesuai dengan rumus kita yang nilai rata-rata tadi di soal 210 plus minus itu 2,064 ya dari hasil tabel. Kemudian kita kalikan SC itu 50 ya, sepangan bakunya dibagi akar N ya, 25 nilai populasi sampel kita. Nah, ini 210 ini kita pindahkan ke sini. Dan ini 20,64 ini hasil pencarian dari 2,064 dikali 50 dibagi akar 25. Ini hasilnya. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, mu-nya 210 plus minus 20,64. Nah, kita cari dulu nilai yang minusnya terlebih dahulu. Nah, dari hasil penjumlahan minusnya ya 210 dikurang 20,64 ini hasilnya 189,36. Nah, yang plusnya 210 ditambah 20,64 ini hasilnya. Hasilnya 231,64. Satuannya kita gunakan itu GR per DL ya, sesuai dengan soalnya dengan CI 95
5%. Nah, interpretasinya ya tetap kita tulis di soal, dapat dipercaya 95% bahwa selisih rata-rata kadar HB ibu hamil di Tangerang berkisar antara 189,36 gram per dl hingga 231,64 gram per dl. Ya, begini kira-kira ya teman-teman hasil penyelesaian soal tadi. Nah, untuk selanjutnya kita harus membuat kurvanya. Nah, ini adalah kurvanya. Dari soal kita lihat tadi adalah CI-nya 95%. Berarti alfanya itu adalah 0,05. Nah, kita bagi menjadi 2, berarti di sini adalah 0,025, di sini juga adalah 0,025. Nah, jadi hasilnya itu adalah ya, ini interpretasinya untuk interval keyakinan 95% terhubung dengan nilai T ya, T negatif dan positifnya antara minus 2,064 sampai dengan 2,064. Jadi artinya bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X bar min atau rata-rata akan terletak di dalam kurang lebih 2,064 kali standar deviasinya dengan CI 0,95 adalah mu kurang lebih 2,064. Nah, begini ya kira-kira teman-teman interpretasi hasil kurvanya. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan data kategorik ya. Di sini data kategorik, untuk data kategorik pendekatannya selalu ke kurva normal. Dalam analisis univariabel maka X bar atau rata-rata itu sama dengan NP. Simpangan bakunya adalah akar NPQ ya. Kemudian standar errornya menggunakan rumusan ini. Ya, standar errornya. Jadi standar error sama dengan akar P ya. Kemudian dikali Q sama dengan dibagi N ya, satu sampel. Nah, di sini kita langsung saja untuk contoh kasus data kategorik ya. Kita anggap N-nya itu berjumlah 20 ya, sampelnya itu berjumlah 20. Kemudian minum FE lebih dari 50 tablet itu sebanyak 11 orang. Nah, dengan CI 90%. Nah, sementara untuk proporsi kita itu adalah dalam kurung FE lebih dari 50 ya. Nah, berarti 11 orang yang minum tablet lebih dari 50 dibagi 20 sampel kita, jadi sebanyak 0,55. Nah, sementara untuk Q-nya itu hasilnya 0,45. Nah, dengan rumus ya, ini dengan rumus itu yang kita gunakan adalah mu ya sama dengan P kurang lebih Z setengah alfa akar P dikali Q dibagi N. Nah ya, ini Q-nya ini adalah ini ya dari soal ya, dari soal ini dari sampelnya minum tablet ya, kemudian CI-nya 90%, kemudian sampelnya 20. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pengambilan dari rumus yang kita gunakan ya, mu P-nya ya proporsi itu plus minus Z setengah alfa ya, akar P dikali Q dibagi N. Nah, P-nya tadi 0,55 plus minus 1,68
Nah, cara mencari 1,65 ini sama dengan mencari Z tabel tadi ya. Silakan diaplikasikan kembali cara mencarinya dan cara melihat tabel ya. Kemudian ini akar ya 0,55 P-nya dikali 0,45 Q-nya dari soal, kemudian dibagi N, ini adalah sampel. Nah, hasilnya 0,55 plus minus 0,18 ya, karena ini hasil penjumlahan 1,65 ya. Kemudian akar 0,55 dikali 0,45 dibagi 20, hasilnya 0,18 ya. Nah, kemudian kita cari lagi hasil minus dan plusnya ya. Kalau minusnya itu hasil 0,37, kemudian kalau ditambah itu hasilnya 0,73 dengan CI 90%. Nah, bagaimana interpretasinya? Maka di sini interpretasinya adalah dapat dipercaya dengan 90% bahwa selisih rata-rata sampel yang meminum tablet FE berkisar antara 0,37 hingga 0,73. Ingat ya teman-teman, untuk data kategori di sini hanya menggunakan tabel Z, tidak menggunakan tabel T, khusus untuk data kategori. Oke, sini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang estimasi proporsi. Nah, di sini estimasi titik P itu sama dengan mu ya. Kemudian estimasi selang ya, kita gunakan rumus mu proporsi ya plus minus Z setengah alfa SE, atau kita gunakan P kurang lebih itu Z setengah alfa akar P dikali Q dibagi N. Nah, di sini kita lihat ada contoh kasus ya. Telah diambil secara random 50 orang mahasiswa Fikes UMT dan didapatkan 10 orang perokok. Perkirakanlah berapa proporsi perokok di populasinya jika CI-nya itu 95%. Nah, cara penyelesaiannya ya, terlebih dahulu kita lihat P-nya itu 10 ya. Karena yang perokok itu 10 kita bagi dengan jumlah sampelnya itu sebanyak 50. Jadi proporsinya itu 0,20 ya proporsinya. Nah, cara penyelesaiannya di sini kita gunakan rumus ya, mu 0,2 ya, kita gunakan rumus yang kedua yang tadi ya, mu P kurang lebih Z setengah alfa akar T dikali Q dibagi N ya. Nah, di sini jadi P-nya itu 0,2 ya proporsinya, kemudian plus minus setengah alfanya 1,96. Nah, caranya itu sama ya, cari di tabel Z ya, dengan CI kita itu adalah 95% ya. Dicari kalau 95% berarti alfanya 0,05. Jadi 1,96 akar ya. Nah, P-nya proporsinya itu adalah 0,2 dikali Q-nya tadi kan 0,8 dibagi 50, ini sampel. Nah, hasilnya ini 0,2 kita pindahkan, plus minusnya yang ini 1,96 akar 0,2 dikali 0,8 dibagi 50, ini hasilnya 0,11 ya. Nah, untuk selanjutnya adalah mu 0,2 plus minus ya, ini 0,11 kita pindahkan. Jika kita kurangkan maka hasilnya 0,9. Jika kita tambahkan yang ini maka hasilnya 0,31 dengan CI 95% ya. Nah, interpretasinya ya, bahwa diyakini 95% bahwa perokok di populasi mahasiswa Fikes UMT 9
sampai dengan 31%. Jika kita persentasikan ya, karena di sini 0,9, di sini 0,31. Ya, jadi diyakini 95% bahwa pokok populasi mahasiswa Fikas UMT 9% sampai dengan 31%. Nah, untuk selanjutnya untuk latihan ya teman-teman, latihan di rumah, ini tugas latihan, silahkan kerjakan soal latihan di buku merah halaman 88 ya, kemudian dikirim di kelas Edmodo ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan benar-benar dipahami oleh teman-teman ya, sehingga bermanfaat buat teman-teman nantinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, and share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan dapat bermanfaat bagi yang lainnya. See you guys, dadah.